Bahkan jika ia mendapatkan Naila, takdir tidak akan pernah memberkahi pernikahan mereka. Dia tidak pantas mendapatkannya. Dan kau, Naufal, akan hidup dalam penyesalan karena telah menolongnya. Sudah cukup kehormatan dan aib yang sejauh ini kita pertaruhkan. Marilah sekarang kita menghitung kerugian-kerugian kita dan mencuci tangan kita dari seluruh urusan ini. Apa yang harus dilakukan Naufal? Ayah Laila tidak dapat ditawar lagi meski ia telah menderita kekalahan. Ia bahkan menikmati dukungan dari anak buah Naufal. Untuk sesaat kepastian bicara dan kehebatan kata-kata orang tua itu membuat Naufal terdiam. Naufal tidak merasa marah terhadap sosok bungkuk yang bersimpuh di tanah di depannya. Dengan tegas, namun penuh kelembutan, Naufal menjawab, "Berdirilah orang tua. Meskipun aku sedang di atas angin, aku tidak berniat untuk membawa putrimu dengan paksaan. Seorang gadis yang dibawa dengan paksaan bagaikan makan tanpa garam. Aku akan membawanya darimu hanya jika kau ikhlas melepasnya." Para pembantu dan penasihat Naufal setuju dengannya. Jika Majnun tidak dapat memiliki Laila, itu semua karena kesalahan dia sendiri. Bagaimanapun juga, semua ini adalah perbuatan Majnun. Dosa akibat pertumpahan darah ini adalah miliknya. Dan bukankah ia selama pertempuran yang pertama malah berpihak kepada musuh dan bertindak khianat kepada mereka yang bertempur demi dia? Prajurit yang dulu melihat kelakuan Majnun di peperangan yang pertama kini melangkah maju ke depan dan menghadap Naufal. "Orang itu benar," katanya. "Orang gila itu, Majnun itu, adalah budak nafsu. Pikiran-pikiran pengkhianatan dan pemberontakan menguasai dirinya. Dia tidak pantas untuk melamar siapapun untuk dinikahi. Jelas sekali bahwa pikirannya tidak waras dan kita tidak dapat mempercayainya. Bukankah kita telah mempertaruhkan nyawa demi dia? Bukankah kita sudah siap untuk bertempur sampai titik darah penghabisan? Tapi dia malah berharap agar musuh meraih kemenangan. Demi dia kita serahkan tubuh kita sebagai sasaran anak panah mereka. Anak panah yang dengan diam-diam dia berkahi. Tidak ada manusia waras yang akan berbuat seperti itu. Lihatlah dia. Lihatlah bagaimana dia tertawa dan menangis tanpa sebab. Bahkan jika ia mendapatkan Naila, takdir tidak akan pernah memberkahi pernikahan mereka. Dia tidak pantas mendapatkannya. Dan kau, Naufal, akan hidup dalam penyesalan karena telah menolongnya. Sudah cukup kehormatan dan aib yang sejauh ini kita pertaruhkan. Marilah sekarang kita menghitung kerugian-kerugian kita dan mencuci tangan kita dari seluruh urusan ini. Apa yang harus dilakukan Naufal? Ayah Laila tidak dapat ditawar lagi meski ia telah menderita kekalahan. Ia bahkan menikmati dukungan dari anak buah Naufal. Melihat fakta bahwa pikirannya sendiri pun dipenuhi dengan kesangsian atas Majnun, Naufal tidak dapat menyalahkan anak buahnya. Maka Naufal memutuskan untuk menarik kembali tuntutannya akan harta rampasan perang Laila. Kemudian memberi aba-aba kepada pasukannya untuk membongkar tenda mereka dan berangkat pulang. Majnun tidak kuasa untuk menahan amarahnya lebih lama. Mereka belum beranjak jauh ketika ia berpaling ke arah Naufal dan berteriak, "Kau sebut dirimu seorang sahabat. Kau menumbuhkan harapanku dan membuatnya seperti pohon. Dan sekarang kau tebang pohon itu dengan kapakmu sendiri. Harta rampasan perang tinggal kau ambil. Laila selangkah lagi akan menjadi milikmu, dan dengan demikian menjadi milikku. Mengapa kau tinggalkan dia? Mengapa kau berjanji untuk menolongku?
kemudian berbalik melawanku. Aku bagaikan orang yang sekarat kehausan. Kau tuntun aku menuju sungai. Lalu sebelum sempat aku meminum, kau menarikku dan menyeretku kembali ke panas membara padang pasir yang tandus. Kau mengajakku ke meja jamuan, tapi tidak mempersilahkanku makan. Mengapa kau menampakkannya kepadaku di awal jika kau tidak pernah berniat untuk membiarkan aku memiliki hartaku? Majnun menyentak tali kekang kudanya, lalu tanpa berpamitan, melesat menembus gurun pasir menuju hutan belantara. Segera ia hilang dari pandangan, meninggalkan Naupal dan anak buahnya. Beberapa hari setelah tiba di kotanya, Naupal membentuk sebuah tim guna mencari temannya itu. Walau bagaimanapun, ia telah menyayangi Majnun. Ia ingin menemukan Majnun untuk menenangkannya dan mengatakan kepada temannya bahwa ia tidak pernah berniat menyakitinya. Tapi Majnun hilang tanpa jejak, seolah-olah namanya telah dihapus dari kitab penciptaan. Tidak lama kemudian Naupal sampai pada kesimpulan menyakitkan bahwa ia telah kehilangan sahabatnya itu untuk selamanya. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.